Oke, di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara kita bisa mendapatkan semua hal yang kita inginkan. Nah, jadi dengan tips-tips kali ini saya akan membagikan apa sih hal-hal yang harus kita bentuk, apalah hal-hal yang harus kita lakukan agar semua yang kita inginkan itu bisa menjadi kenyataan. Karena semua hal-hal yang kita inginkan itu bisa jadi kenyataan kalau kita mau merubah diri kita terlebih dahulu, merubah gaya kita, merubah kebiasaan kita, merubah pola pikir kita. Nah, karena itu maka saya di sini akan membagikan beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan, perlu teman-teman ketahui untuk bisa menuju kesuksesan yang teman-teman inginkan. Oke, untuk hal pertama yang harus kita lakukan adalah mulai tata keuangan kita. Jadi teman-teman, semua hal itu memang nggak bisa kita beli dengan uang, tapi kebanyakan hal-hal yang kita lakukan di dunia ini pasti membutuhkan uang. Tidak bisa dipungkiri bahwa semuanya berkaitan dengan uang. Mau teman-teman sekolah butuh uang, teman-teman makan juga butuh uang, teman-teman sakit juga butuh uang, teman-teman mau menikah, punya anak dan lain sebagainya, itu semuanya butuh uang. Nah, teman-teman membangun relasi dengan orang lain juga butuh uang. Teman-teman mau berbakti kepada orang tua juga butuh uang. Nah, mulai dari sekarang teman-teman harus bisa mengontrol uang, menjaga uang. Nah, bagaimana cara untuk menata keuangan kita? Nah, mulai dari sekarang saran dari saya, dan ini yang saya lakukan, Bang. Nah, dan ini yang saya lakukan, teman-teman. Sorry, ada chat masuk tulisannya Bang, jadi saya baca Bang gitu. Jadi cara kita untuk bisa mengatur keuangan adalah mulai untuk bisa menabung. Nah, dulu kita ketika masih sekolah di tingkat SD, di tingkat SMP atau sekolahan, kita sering sekali menabung. Tapi itu yang nabung orang tua kita, tapi kita nggak terbiasa membangun habit menabung. Jadi mulai dari sekarang, kalau teman-teman belum punya habit menabung, yang sudah mulai kerja, yang sudah mulai bangun bisnis. Nah, kalau orang yang sudah bangun bisnis mungkin sudah terbiasa ya cara mengatur uang. Tapi kalau teman-teman yang kerja, ikut orang, magang, sudah mulai dapat penghasilan atau dapat uang saku dari orang tua, ini biasanya belum terbiasa untuk mengatur keuangan. Nah, mulai karena itu semua perlu teman-teman tahu bahwasanya kita harus terbiasa untuk mulai menyisihkan uang untuk tabungan. Jadi kalau teman-teman punya uang seumpama ya paling sedikit 100.000, biasakan untuk yang 20.000 itu disisihkan untuk tabungan. Nah, ini habit yang harus terus dibentuk. Karena apa? Kita nggak tahu ke depan kita mau ada apa, mau ada kejadian apa, mau pingin membangun apa. Nah, itu perlu uang. Maka mulai dari sekarang ayo dibiasakan untuk mulai menyisihkan uang dan mulai menabung. Nah, itu yang saya lakukan. Saya mulai membangun bisnis dan saya mulai menabung. Alhamdulillah, dengan keadaannya tabungan ini saya menjadi lebih tenang, saya menjadi lebih termotivasi. Nah, kadang kebahagiaan itu unik ya. Kebahagiaan itu ketika kita menyadari bahwasanya kita makin lama makin banyak tabungannya. Kita melihat uang di rekening kita makin besar, makin banyak, dan penghasilan kita meskipun tetap ya, tapi kita tahu bahwasanya apa yang kita miliki itu selalu bertambah setiap hari, setiap tahunnya. Nah, karena kita menyadari hal itu, kita merasa bahwa kita terus berkembang setiap tahunnya, setiap harinya. Nah, maka dari itu teman-teman mulai dari sekarang jangan sampai ditunda-tunda. Mulai hari ini ya, kalau punya uang sisakan 20% dari seluruh uang yang ada untuk ditabungkan. Ya sedikit sekali itu 20%. Kalau teman-teman cuma uangnya 100.000 ya sisakan 20.000. Kalau lebih besar cuma 1 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta ya sisakan lebih banyak lebih baik. Jangan sampai kita terlalu mengejar gengsi beli pakaian, beli belanja, beli sepatu atau yang lain-lainnya hanya cuma untuk pamer, untuk agar orang melihat kita sukses. Itu nggak penting. Yang penting kita punya tabungan, kita punya uang. Nah, karena kita punya tabungan, punya uang itu tadi, itu membentuk kita untuk menjadi lebih pribadi yang lebih lebih percaya diri gitu loh. Nah, karena kita tahu bahwasanya setiap harinya kita lebih meningkat dari sisi keuangan. Nah, itu membuat teman-teman nanti apa yang diinginkan lebih mudah tercapai kalau ada uang.
Oke, untuk yang kedua, berhenti untuk sibuk menyenangkan semua orang. Nah, berkali-kali di channel saya sudah menjelaskan bahwasanya setiap manusia itu unik, setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi teman-teman jangan terlalu repot untuk menyenangkan orang-orang, meskipun itu orang-orang terdekat ya. Kadang kan orang-orang terdekat kan kita nggak tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, dan apa yang kita pikirkan. Nah, tentunya perbedaan itu selalu ada rasa-rasa di mana kita bertabrakan rasanya. Nah, itu nggak perlu kita terlalu untuk bingung bagaimana kita membahagiakan, bagaimana kita menyenangkan. Itu nggak perlu, teman-teman berfokus aja bagaimana teman-teman semakin baik, bagaimana teman-teman setiap harinya makin berkembang, bagaimana pola pikirnya semakin baik, dan kebiasaannya juga dibangun semakin baik. Kalau teman-teman fokus dengan itu, nggak repot dengan bingung bagaimana persepsi orang terhadap kita, bagaimana pendapat orang terhadap kita, bagaimana pandangan orang terhadap kita. Kalau teman-teman terlalu sibuk dengan hal-hal itu semua, itu membuat teman-teman menjadi sulit berkembang karena repot dengan pandangan orang lain. Ya, teman-teman perlu diketahui bahwasanya kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan pada kita. Kita hanya bisa mengontrol apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Kita hanya bisa merespon. Ya, kalau orang lain berkata buruk dengan kita terkait kita hanya bisa merespon, responnya baik atau buruk. Kalau kita responnya buruk, ya kita jadi orang yang buruk. Kalau teman-teman responnya baik, otomatis teman-teman juga jadi orang-orang yang baik. Nah, maka dari itu kita harus bagaimana bisa mengontrol diri kita. Jangan sibuk untuk menyenangkan orang-orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, rawat kesehatan mental teman-teman. Ya. Ini berkaitan dengan yang kedua tadi. Jadi teman-teman harus sadar bahwasanya mentalitas teman-teman, pola pikir teman-teman itu sangat-sangat penting. Jangan sampai teman-teman mengalokasikan energi teman-teman, pikiran teman-teman untuk hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang kurang produktif. Gitu. Contohnya memikirkan sudut pandang orang lain terhadap kita itu tadi, itu kan nggak penting. Jadi kita teman-teman harus bisa menjaga mental. Termasuk caranya ya teman-teman lebih sering kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik. Kalau teman-teman nggak pernah olahraga, ya diusahakan setiap harinya olahraga, entah itu berjalan kaki atau lari atau angkat beban, ikut ke komunitas gym dan lain sebagainya, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang sifatnya ada geraknya, bisa menyapu, membersihkan kamar tidur, nyuci piring atau nyuci baju. Nah, itu bisa membuat kita untuk jadi rasanya lebih produktif. Kalau teman-teman sudah merasa lebih produktif, otomatis tingkat stres teman-teman itu akan terjaga. Kalau tingkat stresnya terjaga, otomatis mentalnya menjadi sehat. Kalau teman-teman mentalnya sehat, nanti pola pikir teman-teman akan jauh lebih baik. Kalau lebih baik, otomatis kesuksesan akan menghampiri kita. Jadi harus dijaga mentalitas teman-teman. Kalau teman-teman punya teman atau orang lain yang sekiranya membuat mental teman-teman selalu rusak, selalu down, selalu diejek-ejek, ya teman-teman nggak salah kalau harus menjauhi orang-orang tersebut. Entah itu orang tua, teman, saudara, tetangga, atau siapapun itu. Kalau orangnya terlalu merusak mentalitas kita, selalu menjelek-jelekkan kita, mendoakan kita buruk, mendoakan kita nggak sukses, bangkrut dan lain sebagainya, teman-teman boleh menjauhi orang-orang tersebut karena nggak ada gunanya teman-teman berdekatan dengan orang-orang tersebut. Ya, berteman-temanlah, berdekatlah dengan orang-orang yang selalu memotivasi teman-teman, selalu memberikan insight baik-baik, atau semua mengkritik itu kritikannya yang bagus, bukan kritikan yang sifatnya menjatuhkan. Itu boleh kalau teman-teman dekat dengan orang-orang semacam ini. Kalau dekat dengan orang-orang yang sifatnya selalu menyalahkan, mendoakan buruk, itu lebih baik teman-teman menjauhlah dengan orang-orang tersebut, baik itu orang tua atau siapapun itu. Ya, menjauh bukan berarti kita tidak hormat, tapi menjauh dalam rangka kita menjaga mentalitas kita. Kehormatan itu bisa berberapa banyak jenisnya. Ya, hormat itu nggak harus kita selalu setiap hari berbincang dengan orang tersebut, selalu ngobrol, selalu beraktivitas bersama. Nggak seperti itu. Hormat itu ketika kita bisa menghargai orang lain dan tidak menjelek-jelekan orang lain. Nah, semacam itu. Jadi boleh teman-teman untuk menghindari orang-orang yang sifatnya toksik lah bahasanya ya. Oke, lanjut. Yang keempat, berani gagal, berani mencoba. Nah,
untuk teman-teman yang masih muda, jangan sampai teman-teman takut untuk gagal. Kegagalan itu salah satu proses yang memang harus dilewati oleh orang yang mau sukses. Kalau teman-teman nggak pernah gagal, nggak mungkin teman-teman bisa sukses. Nggak ada orang lahir itu langsung sempurna, itu nggak ada. Bahkan sekelas Nabi Muhammad aja ya, yang jelas-jelas itu orang terbaik di dunia, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pernah gagal. Kok bisa saya katakan pernah gagal? Bagaimana dakwah beliau mulai dari Makkah, kemudian nggak berhasil, kemudian pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, kemudian harus kembali lagi ke Makkah. Itu kan proses, semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu. Kalau teman-teman bisa langsung sukses, nggak mungkin. Kalau teman-teman lahir aja nggak bisa langsung bicara, nggak bisa langsung lari. Nah, apalagi teman-teman kalau sekarang mau ingin meraih kesuksesan, harus teman-teman lakukan dari hal-hal yang kecil. Berani gagal, berani mencoba. Nah, saya saat ini posisinya juga mencoba. Saya juga berusaha untuk membangun bisnis saya. Awalnya saya juga sebagai guru, awalnya saya sebagai mahasiswa, kemudian saya kemudian keluar dari kampus sudah selesai, kemudian saya dikeluarkan dari sekolah. Saya berusaha membangun budidaya jamur tiram yang saya rintis ini. Nah, ini saya juga mencoba, dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan saya yang sifatnya saya juga dipecat dari tempat saya kerja tersebut. Nah, saya nggak takut untuk mencoba lagi hal-hal baru. Nah, dalam rangka apa? Yaitu saya menghabiskan kuota gagal saya di usia yang masih muda ini. Mumpung saya masih sendiri, nggak ada beban siapapun, nggak ada istri, nggak ada anak, saya siap untuk gagal. Kalau teman-teman masih nggak ada tanggungan, masih usianya sangat muda, di usia 20-an, apalagi teman-teman yang masih usianya belum sampai 20-an, masih 13 tahun, 14 tahun. Saya sangat salut ya. Saya menemukan anak usia 13 tahun di Instagram ya, namanya Azam. Itu dia share dunia finansial, trading, Bitcoin dan lain sebagainya. Itu dia yang di usia semuda itu, dia mau belajar, mau setiap hari baca berita, setiap hari ikut komunitas kripto, belajar dengan teknologi masa depan di usianya yang sangat muda. Nah, kita kan mikir, wow, dari dulu saya ngapain ya? Nah, kita ngapain yang sudah usia 20 tahun ke atas ini kok nggak ada perkembangan apapun? Nah, kita harus, jangan sampai teman-teman hanya menyesal, kemudian mengeluh. Jangan sampai seperti itu. Teman-teman harus bisa merasa bahwasanya, saya lebih tua dari anak itu. Saya harus bisa belajar mulai sekarang. Jangan sampai saya kalah dengan anak-anak itu, kemudian motivasinya dibentuk semakin semangat. Nah, semacam itu yang baik. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang ada. Berani mencoba, berani gagal. Bayangkan ya, kalau orang mau perjalanan ke gunung seumpama ya setidaknya kita harus berani berjalan dulu. Jangan sampai teman-teman ingin sampai ke gunung, tapi keluar dari rumah jalan aja sudah takut kesandung lah, tertancap duri lah, ketabrak mobil lah, apa ya. Setiap perjalanan itu pasti ada rintangan, tapi kita harus berani jalan dulu. Kalau memang mau naik ke gunung ya siap keluar dari rumah, jalan dulu. Setelah itu nanti tahap-tahapannya pasti ada rintangan, pasti ada hambatan, ya nggak apa-apa ya. Kalau diumpamakan naik gunung tadi, kalau teman-teman keluar dari rumah tentunya harus menyiapkan bekal, belajar dulu. Setelah nanti perjalanan yang ada, harus teman-teman siap dengan kondisi yang ada. Misal nanti ada hujan, bannya bocor, nanti mulai naik gunung perbekalannya habis, harus gimana. Nah, itu harus siap gagal dulu ya. Jangan sampai teman-teman merasa saya orang yang hebat terus kemudian nggak mau dikatakan gagal, terus nggak mau mencoba apapun. Itu mindset yang salah. Kita harus bisa berusaha untuk, kita nggak takut untuk dikatakan gagal. Bahkan saya dikatakan bangkrut setiap hari, saya nggak peduli. Saya bahkan akan membuktikan bahwasanya saya akan jauh lebih sukses daripada orang-orang yang mendoakan saya bangkrut tersebut. Saya akan berjanji bahwa saya akan terus belajar dan berusaha lebih baik lagi, dan besok saya akan bisa menandingi bahkan lebih baik daripada orang-orang yang mendoakan saya buruk tersebut. Nah, seperti itu, kita harus berani gagal, teman-teman. Untuk yang kelima, hargai waktu dan bangun kebiasaan baik ya.
setiap waktu yang ada di dunia ini itu nggak bisa kembali. Teman-teman kalau sekarang sudah seumuran 20 ke atas, 21, 22, 23, 24, nggak bisa teman-teman kembali di usia yang masih muda, masih 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun, nggak bisa. Kita berjalan itu selalu ke depan, umur itu selalu bertambah, waktu kita jatah hidup di dunia itu selalu berkurang. Ya, teman-teman harus bisa menghargai setiap waktu yang ada. Kalau teman-teman bangun tidur cuma scrolling HP, kemudian bersih-bersih aja nggak mau, scrolling HP sampai agak siang, kemudian siang makan, habis makan scrolling lagi sampai duhur, kemudian main sama teman-teman, mancing nggak ada gunanya, main game, terus nongkrong, ngopi, rokokan, nggak ada untungnya. Itu coba dipikir, itu apa impact kehidupan kita ke depannya apa? Kalau teman-teman ingin sukses tapi kegiatannya cuma nggak ya ada yang produktif, nggak ada yang bisa menghasilkan uang, itu gimana teman-teman bisa meraih kesuksesan yang teman-teman inginkan? Kalau teman-teman ingin sukses, hargai waktu yang ada. Setiap waktu yang ada itu digunakan bagaimana caranya biar produktif, dibuat belajar, dibuat untuk mikir bagaimana nilai kita menjadi bertambah. Kalau teman-teman saat ini bisa membuat konten dengan HP yang ala kadarnya seperti ini, ya silahkan dibuat konten, buat edukasi, buat konten-konten yang teman-teman senangi. Kalau teman-teman suka main game, ya buat konten gaming yang bisa menghasilkan bagaimana caranya apa yang kita lakukan itu bisa menjadi uang, gitu loh. Kalau teman-teman uangnya bertambah, income-nya bertambah, nanti saving rate-nya rata-rata yang bisa kita simpan otomatis kan bertambah. Nah, semacam itu. Jadi hargai waktu, jadikan waktu itu kalian untuk waktu yang benar-benar bermanfaat. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya itu ada sebuah kalau namanya kata-kata mutiara lah, waktu kasaif, waktu itu bagaikan pedang. Jadi kalau teman-teman nggak bisa memanfaatkan waktu, teman-teman akan tergerus waktu, teman-teman akan kalah dengan waktu tersebut. Kalau teman-teman bisa menggunakan waktu itu tadi, teman-teman akan bisa menang. Ya, semacam itu loh. Kita waktu itu di dunia itu nggak lama, sebentar lagi kita sudah, besok saja belum tentu kita masih hidup. Kalau teman-teman nggak bisa memanfaatkan sebaik mungkin, ya teman-teman tergolong-golong orang-orang yang merugi. Kalau teman-teman sekarang dan besok itu sama, berarti kategori orang yang rugi. Kalau sekarang dan kemarin itu, kita yang sekarang dan yang kemarin lebih buruk daripada yang kemarin, nah itu berarti kita teman-teman orang yang celaka. Kalau teman-teman besok atau sekarang lebih baik daripada yang kemarin, itu berarti teman-teman kategori orang yang beruntung. Jadi bagaimana caranya kita harus berpikir setiap harinya, setiap waktu yang ada, membuat teman-teman menjadi jauh lebih baik. Ya, salah satunya ya berani menabung itu tadi. Setidaknya hari demi hari uang yang ada di rekening teman-teman itu selalu bertambah. Jangan sampai malah minus, pinjol. Itu berbahaya teman. Jangan sampai lakukan hal tersebut. Pinjol, judol, itu merusak otak, merusak habit, dan otomatis nanti teman-teman ingin jadi ingin jadi presiden, ya bagaimana mungkin. Teman-teman ingin jadi pengusaha sukses, bagaimana caranya. Teman-teman ingin jadi orang kaya, ya nggak ada jalannya. Ya, makanya harus bisa menghargai waktu sebaik mungkin. Untuk yang terakhir, yang nomor 6, bagaimana belajar. Kita harus bisa belajar dari pengalaman orang lain. Jangan sampai kita terkena batu dari pengalaman. Kita belajar dari pengalaman hanya dari kita sendiri. Ya, contohnya ya, seumpama teman-teman nggak pernah merasakan sulitnya ngurus anak sebelum teman-teman punya anak. Kita harus belajar dari orang lain, kita harus belajar dari kisah orang lain. Kalau orang lain punya kisah, punya cerita, oh kalau ngurus istri, ngurus anak itu butuh uang, sulitnya ketika nanti istri sakit, anak sakit itu juga butuh uang, anaknya nangis ingin minta jajan juga butuh uang. Teman-teman harus belajar dari orang lain. Oh, orang lain ternyata ceritanya kayak gitu, susahnya kayak gitu. Kita harus belajar untuk bagaimana caranya kita mempersiapkan diri agar nanti kalau seumpama ada masalah-masalah tersebut kita sudah siap. Jangan sampai kita sudah punya istri, punya anak, baru
masalahnya sudah ada, baru kita sadar, oh ternyata kita butuh uang, kita butuh solusi untuk masalah-masalah ini, dan kita nggak ada persiapan sama sekali. Karena kita harus belajar bagaimana melihat posisi orang lain, cerita orang lain, jadi pembelajaran bagi diri kita sendiri. Jangan sampai kita terkena batu dulu baru kita sadar, ya. Kalau sudah tahu di depan itu, ya, kalau pasti ada batu jatuh, jangan sampai kita kejatuhan batu terlebih dahulu untuk sadar, daripada kita mempelajari, oh ternyata kalau di depan itu ada batu, berarti kita harus menghindar, gitu loh. Jadi kita harus belajar dari pengalaman orang lain, ya. Jangan sampai kita cuma hanya belajar dari kita sendiri aja dan gak mau menambah wawasan dari kegiatan-kegiatan yang ada daripada orang lain. Kalau kita mau belajar, insya Allah sedikit demi sedikit keinginan kita, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita damba-dambakan, nanti akan tercapai. Ya, itu tadi 6 hal yang perlu kita lakukan untuk teman-teman ingin mencapai semua hal yang ingin teman-teman lakukan. Ya, saya memang belum sampai ke titik yang dikatakan sukses. Saya belum di titik yang bisa dikatakan orang kaya, orang yang benar-benar bahagia. Memang belum sampai di situ, tapi saya berusaha sedikit demi sedikit untuk belajar mempraktekkan apa yang sudah saya jelaskan itu tadi. Mulai menata keuangan, kemudian berhenti sibuk untuk menyenangkan orang lain, yang ketiga menjaga mental kita, yang keempat berani gagal, yang kelima menghargai waktu, dan yang keenam belajar dari pengalaman orang lain. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya harap semoga kita semua jadi orang yang sukses, ya, jadi orang-orang yang benar-benar kaya dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena ada hadis yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat untuk manusia lainnya. Semoga kita jadi manusia-manusia yang bermanfaat. Terima kasih.